Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa menghadiri perkuliahan melalui daring mata kuliah Artificial Intelligence. Hari ini kita akan membahas materi tentang agen cerdas atau intelligent agent. Oke, pertama kali mari kita lihat materi pembelajaran hari ini. Yang pertama ada definisi agen cerdas dalam konteks kecerdasan buatan. Kemudian kita akan mengenal komponen utama daripada agen cerdas ini seperti apa, dan nanti juga jenis-jenis agen cerdas atau tipe dari agen cerdas. Selanjutnya kita akan melihat contoh agen cerdas dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasi teknologinya. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa itu mampu menjelaskan definisi, komponen, dan jenis-jenis agen cerdas. Mahasiswa dapat menganalisis dan mendesain agen cerdas untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan. Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam beradaptasi dan mengembangkan solusi berbasis agen cerdas sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang spesifik. Oke, ini alat bahan untuk praktikum ya. Nantinya mungkin hari ini kita belum melakukan praktikum, tapi lebih ke teori saja. Nah, pembahasan hari ini kita akan melihat definisi, kemudian ruang lingkupnya, komponen agen cerdas, juga jenis-jenis atau tipe-tipenya, dan nanti terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk di definisi agen cerdas ya. Dari definisi yang sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu dia itu akan mengukur tingkat rasional pada bidang ilmu matematika dan teknik ya yang ada pada bidang ilmu matematika dan teknik. Sehingga pada bidang ilmu teknologi informasi ini akan berfokus kepada definisi dari kecerdasan buatan sebagai rational agent. Oke, dia akan memfokus pada kecerdasan buatan sebagai rational agent atau yang dikenal juga sebagai intelligent agent. Nah, agent cerdas atau intelligent agent adalah entitas komputasi yang beroperasi secara otonom. Nah, otonom ini maksudnya otomatis. Ya, mobil otonom, mobil otomatis yang digerakkan tanpa orang untuk mencapai tujuan atau melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh si agent ini. Agent-agent pada umumnya dirancang untuk merespon merespon perubahan yang ada di lingkungannya dan akan melakukan tindakan yang sesuai dengan lingkungannya. Ya, mereka memanfaatkan algoritma dan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengambil keputusan atau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, ini dia memanfaatkan algoritma nanti. Si agent-agent ini ada yang namanya program. Nah, program itu dia berisi algoritma-algoritma yang akan memberikan atau mengambil sebuah keputusan ya terhadap masalah yang ada di lingkungannya. Sebuah agent cerdas adalah sistem yang memahami lingkungannya atau environment melalui pengamatan atau perception ya, berpikir mengenai lingkungannya tersebut ya di sini atau prosesor atau program untuk memprosesnya. Dia akan berpikir di sini dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluangnya untuk berhasil mencapai tujuan atau objektifnya atau yang kita sebut dengan action. Nah, di sini ada gambar kalau misalkan kita lihat ya, gambar ini ada sebuah robot. Robot memiliki sensor. Oke. Kemudian dia memiliki aktuator.
Aktuator ini bisa seperti lengannya, bisa kakinya atau rodanya, itu aktuator. Kemudian ada prosesor atau program. Nah, ini yang berisi algoritma. Yang akan mengambil keputusannya itu ada di algoritmanya. Kemudian ada perception. Perception ini dia akan mengamati. Apa yang diamati? Yang diamati adalah lingkungan di sekitar dia. Ya, lingkungan yang ada di sekitar robot ini. Dia akan mengamati melalui sensor ini. Nah, sensor ini akan menangkap semua pengamatan yang ada lingkungannya, kemudian dia proses di algoritma. Sehingga dia akan membangkitkan atau akan eh, menggerakkan aktuatornya, bisa saja dia lengannya, kakinya, atau rodanya. Nah, nanti dia akan mencapai tujuan tertentu yang ada di lingkungannya tersebut, yang disebut dengan action. Nah, ini bisa kita artikan sebagai seperti itu. Jadi ada informannya, kemudian ada pengamatan yang dilakukan, kemudian ada aksi yang akan dilakukan. Oke ya. Nah, aplikasi dari agent cerdas mencakup berbagai bidang, ya, mulai dari video games, ya, di mana misalkan kalau kita memain game seperti game PUBG, ya, di PUBG itu ada yang namanya bot. Nah, bot itu digerakkan oleh komputer, yang mana dia akan mempelajari gerak-gerik yang ada di lingkungan sekitarnya. Ketika ada musuh, berarti dia akan melakukan aksi untuk menembak musuh tersebut. Nah, itu ya kalau di game, ya, di video game. Kemudian misalkan di sistem keuangan. Nah, di sistem keuangan misalkan di situ dia seperti perdagangan cerdas, ya. Kemudian ada perawatan kesehatan. Nah, di situ ada sistem misalkan diagnosa, diagnosa kesehatan secara otomatis oleh si program. Kemudian masih banyak lagi. Nah, seiring kemajuan teknologi, kemampuan dan keberadaan agen cerdas ini diharapkan bisa tumbuh dan membantu eh, manusia yang akan berinteraksi dengan manusia nanti, dan mesin yang akan lebih canggih dan bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan seperti spam. Nah, ini spam ini dia di sini juga ada agen cerdasnya. Spam ini dia akan mengumpulkan email-email yang dikategorikan sebagai malware misalkan, ya, atau email yang menipu. Nah, dia akan dikategorikan spam secara otomatis melalui algoritma yang dibuat. Kemudian di sini juga bisa kita lihat pada industri penggunaan mesin robot, ya. Di sini tidak lagi digunakan manusia, tetapi di sini digunakan robot yang secara otomatis dia akan mendeteksi produk-produk yang dibuatnya. Ya, di sini juga ada teknologi misalkan face recognition. Nah, ini juga disebut sebagai agent cerdas dalam bidang aplikasi. Ya, tidak hanya pada robot, ya, tidak hanya pada robot, pada bidang aplikasi juga disebut agent cerdas. Jadi agent cerdas itu dia tidak semata-mata dia kita artikan sebagai robot, tidak. Jadi dia bisa kita artikan sebagai sistem, ya, sistem informasi yang cerdas. Di sini ada contohnya misalkan face recognition, ya. Misalkan di sini juga ada contohnya vacuum cleaner di rumah, robot vacuum cleaner. Nah, ini dalam bentuk robot, ya. Kemudian mobil otonom seperti ini, mobil Tesla. Ini adalah mobil otonom yang bisa bergerak tanpa ada manusia. Nah, ini semuanya agen cerdas. Nah, di sini dikatakan bahwa agen cerdas dapat berupa entitas perangkat lunak murni. Nah, ini yang tadi saya contohkan, ya. Perangkat lunak murni itu seperti misalkan spam tadi, face recognition, ya. Ini ada di sini ada chatbot, ya. Chatbot ini adalah entitas perangkat lunak. Nah, seperti chatbot di sini dibilang, ya. Kemudian dia juga bisa berwujud dalam bentuk mesin fisik, bisa mobil otonom,
bisa mesin robot lengan, ya ini mesin robot lengan yang ada di industri, bisa saja seperti mesin robot vacuum cleaner yang ada di rumah, ya kalau misalkan kalian melihat videonya itu ada vacuum cleaner robot, dia akan membersihkan tiap ada kotoran yang dia deteksi. Nah itu semuanya adalah agent cerdas. Nah, untuk karakteristik agent cerdas, ya, sebuah agent itu dia memiliki karakteristik yang menggambarkan kemampuan dari agent itu tersendiri. Semakin banyak karakteristik yang dimiliki oleh agent cerdas itu, ya, maka dia akan semakin cerdas. Untuk memahaminya, kita akan lihat di sini ada beberapa konsep agent cerdas dengan cara kita akan melihat karakteristiknya. Ya, yang pertama itu adalah persepsi. Nah, ini mengacu pada kemampuan agent untuk mengumpulkan informasi atau data dari lingkungannya. Dia akan mengumpulkan informasi atau data dari lingkungannya. Data ini dikumpulkan melalui sensor yang tadi saya sebutkan, ya, di pada robot itu ada sensor. Nah, melalui sensor itu dia akan mengumpulkan datanya, kemudian melalui input data sensor itu nanti akan dilakukan pemrosesan, ya. Dia akan diproses datanya di dalam aplikasi atau di dalam algoritma program tadi. Kemudian ada penalaran, ya, dari karakteristiknya juga ada penalaran. Nah, setelah memahami lingkungan tadi, ya, dia persepsi perseptron tadi, dia memahami lingkungannya, agent harus memproses informasi itu untuk memahaminya. Jadi data yang dia ambil dari sensor tadi, dia akan memproses informasi tersebut untuk memahaminya. Nah, di sini dia akan melibatkan penalaran, kemudian ada melibatkan pembelajaran dan mengambil keputusan. Nah, ini semuanya terdapat pada program atau algoritma yang dibuat. Nah, program ini harus lebih adaptif, ya. Ketika ada kasus A misalkan, nah dia harus mengambil aksi apa. Kemudian ada kasus B, dia harus mengambil ada action apa. Nah, di sini semuanya itu dilakukan pada pemrogramannya atau pada algoritmanya, di mana dia akan mempelajari, ya, dia akan belajar dari pengalaman dia sebelumnya, ya. Jadi dia akan beradaptasi terus dari pembelajaran dia sebelumnya. Misalkan sebelumnya itu dia salah mengambil keputusan, berarti dia ke depannya nanti dia nggak akan mengambil keputusan itu lagi bila terjadi kasus yang sama. Nah, seperti itu dia. Robot itu belajarnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat karakteristik tindakan. Dari karakteristik tindakan, agent dia berdasarkan penalarannya tadi, agent kemudian akan melakukan beberapa tindakan di lingkungannya. Action tadi, ya. Untuk agent fisik, misalkan robot, ini bisa berarti dia akan bergerak, ataupun dia bisa berbicara, atau dia bisa memanipulasi objek, ya. Dan untuk agent perangkat lunak seperti aplikasi tadi chatbot, dia mungkin akan melibatkan penyediaan pengguna dengan merekomendasikan. Misalkan ada sistem informasi untuk perekomendasian kesehatan. Dia mengecek bahwa kesehatan seseorang ini sudah melemah, maka harus direkomendasikan untuk segera ke klinik terdekat yang ada di sekitar dia. Nah, itu untuk perangkat lunak rekomendasi, ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu ada misalkan di chatbot. Nah, dan beberapa contoh lainnya. Kemudian ada karakteristik si agent cerdas ini, dia bisa berperilaku berorientasi tujuan. Nah, agent cerdas ini tidak bertindak secara acak dia. Dia nggak random orangnya. Bisa kita bilang seperti itu, ya, dia tidak random. Tetapi dia memiliki tujuan. Tiap dia beraksi itu dia ada tujuannya, ya. Jadi serangkaian objektivitas yang ia coba capai. Ada objektivitas yang akan ia capai. Tujuan ini bisa didefinisikan secara eksplisit atau seperti mencapai lokasi tertentu untuk si robot fisik ini. Atau bisa lebih abstrak, ya, seperti memaksimalkan kepuasan pengguna untuk sistem perekomendasian. Selanjutnya ada adaptivitas. Nah, ini ciri khas dari agent cerdas, ya, adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan.
Misalkan ada sebuah robot vacuum cleaner, ya, dia pertama keadaannya bersih, maka dia akan diam. Nah, ketika keadaannya berubah, misalkan debu ya, ada debu, maka dia akan berubah keadaannya dari diam, dia akan bergerak. Nah, bergeraknya kemana? Dia akan bergerak mencapai tujuan eh, debu itu. Tujuannya dia akan membersihkan debu itu. Maka dia si robot vacuum cleaner ini akan eh, mengambil keputusan atau beraksi untuk membersihkan debu tersebut. Nah, di sini mereka dapat belajar dari data dan pengalaman baru dan menyempurnakan perilaku mereka seiring waktu. Nah, di situ dia akan melakukan perhitungan-perhitungan, ya, misalkan dia akan mencapai tujuan debu itu melalui jalur pertama. Nah, ternyata jalur pertama itu lebih panjang, maka bisa melalui jalur kedua. Jalur kedua itu lebih pendek, ya. Nah, itu dilakukan untuk apa? Untuk misalkan menghemat baterainya, ya, menghemat baterai si robot. Karena kan dia nggak perlu dia jalan terlalu jauh. Dia bisa melalui jalan yang lebih pendek. Dari mana dia dapat jalan lebih pendek? Dari pengalaman baru. Nah, makanya di sini disebutkan dia menyempurnakan perilaku mereka seiring waktu. Nah, disinilah yang disebut dengan adaptivitas, ya. Si agent ini bisa beradaptivitas. Selanjutnya, karakteristik agent cerdas juga dia mempunyai otonomi. Nah, otonom atau otomatis. Agent cerdas beroperasi tanpa kebutuhan untuk intervensi manusia yang konstan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, misalkan mobil Tesla, ya, yang mana mobil Tesla yang kita ketahui bahwa dia bisa bergerak tanpa ada intervensi dari manusia. Dia bisa bergerak sendiri sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungannya. Nah, di sini dikatakan meskipun mereka dapat dipandu atau dikoreksi oleh operator manusia. Nah, walaupun dia otonom, otomatis, tetapi dia juga bisa dipandu oleh manusia. Ya, bagaimana tidak bahwa mereka juga diciptakan oleh manusia ini. Ya, si mobil otonom ini kan diciptakan oleh manusia. Pasti bisa dipandu oleh manusia atau dikoreksi, istilahnya ya. Selanjutnya, karakteristik agent cerdas itu juga dia memiliki proaktif, di mana dia kemampuan yang berorientasi pada tujuan dengan cara selalu mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan. Jadi dia proaktif. Selain proaktif juga dia fleksibel. Dia tidak statik, ya. Dia tidak statik, tidak kaku. Dia lebih fleksibel. Dia mempunyai banyak cara untuk mencapai tujuannya. Kemudian dia robust. Nah, robust ini andal, ya. Jadi agent harus dapat eh, harus dapat kembali ke kondisi semula jika mengalami kegagalan dalam hal tindakan apapun dalam menjalankan plan atau rencana. Nah, misalkan tadi ada robot vacuum cleaner, ya, di pertengahan jalan ternyata dia menepati air di situ. Maka dia harus bisa kembali ke kondisi semula, ya, jika mengalami kegagalan. Ya kan dia tidak tidak mempelajari adanya air, ya, sebelumnya. Maka dia akan harus bisa kembali ke kondisi semula. Kemudian di sini kita akan melihat ruang lingkup daripada agent cerdas. Tadi sudah kita jelaskan tentang karakteristik, sekarang kita akan melihat ruang lingkupnya daripada agent cerdas ini. Nah, dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu dan teknologi, ya, agent cerdas ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai sektor dan menawarkan solusi-solusi yang lebih efisien, ya, lebih efisien, kemudian bisa juga lebih akurat dan scalable dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, di sini misalkan kita lihat ada personal assistant seperti Siri atau Google Assistant. Ya, yang sebelumnya yang tradisional misalkan asistennya berupa manusia, ya. Kalau sekarang di sini sudah diubah menjadi seperti Siri atau Google Assistant. Ya, kalau misalkan kalian pernah menggunakan Siri atau Google Assistant, ya, itu dia bisa membantu memanajemen kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh lainnya juga robotika. Robot yang bisa dapat beradaptasi dan belajar dari lingkungannya. Ini untuk robot. Kemudian sistem rekomendasi. Nah, ini juga
bisa membantu manusia dalam hal merekomendasikan sebuah, di sini misalkan produk belanja online, ya contohnya bisa juga sistem rekomendasi, misalkan tadi yang saya katakan rekomendasi kesehatan, ya misalkan seseorang harus melakukan check up segera. Nah, ini sistem rekomendasi teknologi dengan kesehatan. Nah, ini ruang lingkupnya teknologi dan kesehatan. Kemudian ada game. Nah, di sini game, agent cerdas yang berperan sebagai karakter non-pemain, NPC, yang mampu beradaptasi dengan strategi pemain. Iya, di sini ya jelas ya, eh, non pemain, misalkan yang tadi saya sampaikan bot. Bot itu adalah dia karakter bukan manusia, tapi dia digerakkan oleh program yang bisa beradaptasi dengan strategi pemain. Kemudian ada keamanan cyber. Juga ini di sini disiplin ilmu keamanan cyber dengan teknologi. Ya, agent yang bisa mendeteksi dan merespon ancaman keamanan secara otomatis. Nah, ini dia dalam ruang lingkup keamanan cyber. Selanjutnya juga kita akan melihat ruang lingkup agent cerdas itu pada sistem manajemen, yang mana agent yang membantu dalam perencanaan sumber daya atau logistik. Ya, manajemen sumber daya misalkan, kemudian manajemen logistik. Nah, di situ dia juga bisa eh, berperan ya sebagai agent cerdas. Kemudian ada analisis data dan prediksi. Nah, agent cerdas yang memproses dan menganalisis data besar untuk menemukan pola atau melakukan prediksi. Nah, ini misalkan bisa kita lihat pada BMKG, ya, di mana BMKG itu dia mengumpulkan data yang besar, ya, mengumpulkan data cuaca, kemudian dia bisa menganalisis, sehingga dari analisis itu dia bisa memprediksi bahwa nanti jam sekian akan ada angin kencang, ya. Kemudian dia bisa memprediksi bahwa nanti akan ada hujan, atau nanti tidak ada hujan, atau hujannya ada tetapi tidak lebat. Nah, ini semua bisa diprediksi melalui agent cerdas, ya, analisis data dan prediksi. Kemudian pada bidang ilmu kesehatan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, dia bisa mendiagnosa si pasien, ya, bahwa si pasien ini dia memiliki riwayat penyakit jantung misalkan. Nah, dia bisa mendiagnosa itu. Ya, ini contoh ruang lingkup agent cerdas pada bidang ilmu kesehatan. Juga pada bidang ilmu transportasi, contohnya misalkan seperti dalam sistem kendaraan otonom, ya, kendaraan mobil Tesla tadi. Nah, di situ juga ada agent cerdasnya. Kemudian bidang ilmu pertanian, ya kan? Di bidang ilmu pertanian itu bisa kita lihat di situ misalkan dalam memonitoring dan mengontrol kondisi tanaman atau ternak. Contohnya misalkan kita ada ternak sapi, ya, ternak sapi, kemudian di sapi itu diberikan sensor, kemudian sensor itu dia akan mengirimkan data-data ke si sistem. Nah, misalkan 3 bulan lagi ternak sapi ini harus sudah bisa perah susunya. Nah, untuk membantu manusia juga di sini. Kemudian pada pertanian tanaman, dia bisa mengontrol dan memonitoring kondisi keasaman tanah. Nah, di sini juga dia bisa kita lakukan eh, apa adanya fungsionalitas daripada agent cerdas ini. Lalu apa sih komponen utama yang ada pada agen cerdas? Nah, di sini kita bisa melihat gambar tadi kembali, ya, bahwa si komponen utama agen ini, dia yang pertama itu ada sensor. Ya, kalau di manusia itu ada mata, ya kan? Ada mata, ada telinga, kemudian ada hidung. Ya, kalau di sini dia sensor. Kalau pada robot dia sensor. Apakah itu sensor untuk suara? Apakah sensor jarak? Nah, itu sensor itu dia menerima inputan atau dia mengumpulkan data-data dari lingkungannya.
Oke ya, itu komponen utama daripada si agent cerdas ini. Selanjutnya, komponen utama juga untuk agent cerdas itu ada prosesor atau program, di mana program ini dia berisikan algoritma-algoritma atau sekumpulan langkah-langkah ya untuk bisa diproses data tadi. Ya, termasuk di sini dikatakan untuk pengambilan keputusan. Nah, misalkan ada data, contoh vacuum cleaner tadi ya, datanya itu ada debu di pojok sana tuh, pojok kiri misalkan, ada debu di pojok ruang tamu, maka dia akan mengambil keputusan untuk eh, bergerak menuju debu tersebut atau kotoran tempat kotor tersebut. Selanjutnya, komponen utama agen cerdas juga ada memiliki aktuator. Nah, aktuator ini kalau kita lihat di gambar itu ada lengan, ya, kemudian ada kaki, dan juga ada roda. Nah, di sini disebutkan bahwa aktuator itu dia melakukan tindakan di lingkungan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh program tadi. Ya, melalui program tadi, kemudian keputusan itu akan dikirim ke aktuator. Aktuator bisa berupa lengan, bisa berupa kaki, ataupun roda. Ya, kalau misalkan kita lihat pada robot ini, dia memiliki lengan, memiliki kaki, dan memiliki roda. Selanjutnya, dia memiliki basis pengetahuan, di mana pengetahuan itu dia pelajari daripada lingkungan-lingkungannya, ya, tempat menyimpan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Di sini disebutkan dia adalah tempat menyimpan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Jadi yang relevan maksudnya misalkan pada kondisi vacuum cleaner tadi, kondisi lingkungan dia itu kotor, maka dia akan menyimpan beberapa informasi atau pengetahuan dia. Kalau kalau misalkan si sensor itu memberikan data A, maka dia harus sudah mengetahui aksi apa yang akan dilakukan. Ya, dia akan menyimpan informasi tersebut untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, di sini akan kita lihat komponen utama agent cerdas, environment. Ya, di sini definisinya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar agen cerdas yang dapat mempengaruhi operasi dan keputusan agen. Ini termasuk faktor eksternal yang mungkin berinteraksi dengan agen, seperti objek fisik, kondisi cuaca, data yang tersedia, dan konteks situasional. Kemudian ada persep atau indera. Ya. Persep memungkinkan agen untuk melihat. Ini yang saya sebutkan sensor tadi. Atau merasakan, atau mendengarkan. Nah, kondisi yang ada di sekelilingnya atau di lingkungannya. Misalkan untuk sebuah robot, ya, perseptor itu mungkin dia bisa berupa data dari sensor kamera, ya, dari misalkan sinyal sinyal elektromagnetik yang mengindikasikan posisi objek di sekitarnya, ya, itu seperti sensor jarak, ya, sensor jarak. Dalam sistem rekomendasi, persep bisa berupa data interaksi pengguna seperti film yang ditonton atau produk yang dicari. Nah, misalkan di YouTube, ya kan? Di YouTube itu eh, kita misalkan menonton eh, sebuah produk. Nanti dia akan keluarkan lagi tuh produk-produk yang sejenis dengan dia. Nah, di situ ada eh, pemanfaatan algoritma tersebut. Jadi dia akan memungkinkan si perseptron ini dia interaksi dengan pengguna. Ya kan, ketika kita misalkan cari produk tas ya di marketplace, misalkan di Tokopedia misalkan ya atau Shopee, misalkan kita cari tas. Nah, nanti pada waktu yang lain dia akan merekomendasi tas lagi. Walaupun tas itu tidak yang ingin kita cari, tetapi dia akan merekomendasi tas yang sejenis yang kita cari tadi, yang sebelumnya. Nah, disinilah ada interaksi antara persep dengan pengguna atau user. Ya. Selanjutnya ada sensor. Nah, sensor adalah perangkat
yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur atribut lingkungan. Misalkan seperti suhu, ya, seperti suhu, cahaya, suara, atau data digital lainnya. Ya, misalkan sensor pada mobil otonom, dia bisa mengukur jarak dari objek A ke objek yang lain yang ada di jalan. Nah, kemudian sementara itu ada sensor pada smartwatch yang mengukur detak jantung. Pernah nggak kita pakai, misalkan kalian pakai smartwatch ya, smartwatch itu yang jam yang digital itu, ya, bisa merek apa aja yang ada Android-nya, dia itu bisa mengukur detak jantung pengguna atau detak jantung si pemakai. Nah, di situ ada datanya, data tersebut dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti mungkin ada aplikasi yang bisa eh, mendefinisikan atau mendiagnosa bahwa si pengguna jam ini sehat nih orangnya. Karena detak jantungnya dia rata-ratanya bagus ya, di sesuai sesuai rata-ratanya sesuai. Karena kan ada tuh orang. Jadi detak jantungnya itu mungkin dia lebih tinggi atau lebih rendah ya, itu artinya tidak normal. Kemudian ada prosesor atau program. Nah, prosesor menjalankan logika dan algoritma yang memungkinkan si agent ini untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Dan dia akan menentukan langkah-langkah berikutnya apa. Misalkan, ya dalam sistem rekomendasi tadi ya, saya sebutkan di awal. Nah, prosesor ini atau program ini mungkin dia akan menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau mesin learning untuk menganalisis preferensi pengguna dan menghasilkan rekomendasi. Contohnya pada Tokopedia yang saya sebutkan tadi. Nah, di situ dia akan merekomendasikan produk-produk yang lainnya, yang sejenis yang setelah kita cari. Ya, jadi si prosesor itu dia berisi berbagai macam algoritma di situ, sehingga dia bisa menentukan langkah-langkah berikutnya itu apa. Misalkan lagi dalam contoh lainnya pada robotika, robot ya. Di si prosesor atau program ini dia akan menganalisis data dari sensor untuk memutuskan gerakan yang harus diambil apa. Contohnya misalkan kayak robot vacuum cleaner tadi, ya kan? Jadi si vacuum cleaner itu kan ada sensornya dia. Sensornya berupa apa misalkan? Berupa kamera. Nah, kameranya itu kamera khusus, ya kamera khusus yang bisa mendeteksi debu atau kotoran, misalkan ya. Nah, dia bisa memutuskan tuh gerakan yang harus diambil itu apa. Nah, itu contoh daripada prosesor ini atau program algoritma, ya. Selanjutnya ada aktuator. Aktuator ini memungkinkan si agent ini untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungan. Misalnya pada robot tadi, ya aktuator mungkin bisa berupa rodanya itu, ya rodanya atau kakinya. Kalau robot vacuum cleaner kan pakai roda dia untuk gerak, ya kan? Kemudian dia juga punya lengannya kan untuk melakukan eh, pembersihan, ya pembersihan kotoran yang ada di lingkungannya, dia akan bersihkan menggunakan lengan. Ya, itu disebut dengan aktuator. Ya, perlu dipahami ya. Tadi ada environment, kemudian ada sensor, ada percep, ada program, ada aktuator. Kemudian yang terakhir akan kita lihat ada action atau aksi. Aksi adalah bagaimana si agent ini bisa mempengaruhi lingkungan setelah memproses informasi dan membuat keputusan. Dalam konteks robot, aksi mungkin dia bisa berupa pergerakan menuju lokasi tertentu atau pengambilan objek. Dalam sistem rekomendasi ya, aksi bisa berupa menampilkan daftar produk. Nah, ini untuk sistem rekomendasi. Dia akan merekomendasikan daftar-daftar produk apa saja yang cocok untuk si pengguna A misalkan ya. Aksi aksi ini adalah cara nyata di mana si agent ini bisa menerapkan hasil pemikirannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi aksi ini adalah eh, tujuan apa istilahnya aksi nyata, cara nyata si robot ini memberikan eh,
untuk menerapkan hasil tadi. Si robot ini menerapkan hasil yang ada di programnya melalui penglihatan tadi, melalui sensornya, kemudian dia berikan langkahnya itu melalui aksinya apa. Nah, di sini aksi ini atau action dari keputusan yang diambil oleh prosesor dan dilaksanakan melalui aktuator. Jadi semua komponennya ini saling berinteraksi, ya, saling membutuhkan. Bagaimana misalkan sebuah robot tidak mempunyai aktuator? Nah, sudah pasti robot itu tidak ada fungsi, ya kan? Ketika misalkan sudah ada prosesornya, prosesor menentukan atau menyuruh untuk bergerak ke sebuah lokasi misalkan. Tetapi robot itu tidak mempunyai roda atau tidak mempunyai kaki, ya. Nah, maka sia-sia ya kan, tidak ada manfaatnya juga robotnya tersebut. Maka ini adalah komponen utama si agen cerdas ini harus mempunyai yang tadi, 6 komponen ya. Yang pertama environment, kemudian ada persepsi, kemudian juga ada sensor, terus ada prosesor atau program, kemudian dia memiliki aktuator, yang terakhir dia memiliki aksi. Jadi ada 6 komponen. Ya, perlu diingat ya. Nah, di sini ada contoh task environment. Nah, task environment ini kita akan merancang sebuah agent misalkan. Nah, kita harus mendefinisikan masalah dulu. Masalahnya apa? Nah, di sini perseptornya itu misalkan apa saja yang jadi input si agent. Nah, perseptron tadi itu misalkan sensor tadi. Apa saja yang menjadi input si agent. Kemudian actionnya, apa saja yang bisa dilakukan si agent ini. Goalnya apa? Tujuannya si agent ini apa? Kemudian ada environment, di manakah si agent ini berperan. Jadi kalau misalkan kita lihat sini ada PAGE, ya, PAGE. Jadi tak eksperimen itu PAGE, ada percep, ya, percep itu bisa berupa sensor, kemudian action, goalnya apa, environment terakhir. Kita lihat contohnya misalkan analisis data dan prediksi, ya, untuk model prediksi cuaca misalkan, ya kan. Nah, di sini kita lihat perseptornya itu atau sensornya itu dia akan mengumpulkan data dari sensor cuaca atau satelit dan model matematis. Nah, kemudian actionnya apa? Aksinya nanti dia akan menghasilkan dan menyajikan prediksi cuaca kepada pengguna atau sistem lain. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa dibuat agent analisis data dan prediksi ini? Untuk memberikan informasi cuaca yang akurat, untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan atau memprediksi. Ya, itu tujuannya. Selanjutnya, di mana dilaksanakan analisis data dan prediksi ini? Nah, kita lihat lingkungannya. Lingkungannya itu dia meliputi data meteorologi, ya, meliputi model prediksi, dan pengguna yang memerlukan informasi cuaca. Misalkan di daerah Kota Banda Aceh yang selama ini cuacanya tidak tidak stabil, ya, maka perlu analisis data dan prediksi. Nah, ini contoh task experiment. Ya, task experiment tadi ada percep, ya, apa saja sensornya, kemudian ada action, apa saja yang menjadi aksinya, kemudian ada goal, tujuannya apa, dan ada environment, di mana yang bisa kita gunakan itu. Nah, seperti ini ya caranya untuk membuat agent cerdas. Oke, paham ya? Nanti silakan kalian mencari contoh-contoh lainnya di Google ya. Kalian ketikkan saja nanti task environment agent cerdas, misalkan. Nah, nanti keluar contoh-contohnya. Nah, mari kita lihat jenis-jenis daripada si agent cerdas ini. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama itu simple reflex agent. Ya, simple reflex agent. Dia akan bekerja berdasarkan prinsip jika maka, if then, ya. Kalau bahasa Inggrisnya if then, di mana mereka akan mengandalkan tabel aturan if then tadi. Kemudian dia akan memetakan kondisi lingkungan saat ini ke aksi yang harus diambil. Agen ini melakukan tindakan segera tanpa memperhitungkan bagaimana keadaan lingkungan berubah seiring waktu. Contoh ya,
Contoh misalkan salah satu contohnya yang sederhana adalah termostat. Termostat itu eh, apa untuk mengukur suhu termostat di rumah. Nah, yang mengatur suhu berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan. Ya, termostat itu adalah alat pengukur suhu yang ada di rumah, termostat. Kalau di mobil juga ada termostat untuk mengukur suhu sebuah mesin mobil. Nah, kalau ini contohnya misalkan kita contohkan di rumah, ya, ada termostat yang mengukur suhu berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan. Jika suhu turun di bawah nilai yang ditetapkan, misalkan kita tetapkan suhunya itu 20, ya kan? Maka dia akan menyalakan pemanas. Kan kalau 20 dingin ya kan? Suhu normalnya itu sekitar 28, 30 lah. Nah, jika suhu melebihi nilai tersebut, ya, misalkan melebihi nilai 20 atau melebihi nilai 30, maka dia akan mematikan pemanas, ya. Sehingga dia akan stabil terus tuh di angka 20 atau 25. Nah, kelebihannya apa? Mudah diimplementasikan dan cepat dalam merespon input. Kemudian kekurangannya juga ada, di sini terbatas dalam menangani situasi yang kompleks. Dia terbatas, tidak bisa pada situasi-situasi yang ekstrim. Jenis yang kedua ada model based reflex agent. Nah, model ini adalah agen cerdas yang tidak hanya bergantung pada persepsi saat ini, tetapi dia juga memiliki model internal dan lingkungan. Nah, model ini menyimpan pengetahuan atau informasi tentang keadaan lingkungan sebelumnya, seperti apa, kondisi lingkungan sebelumnya seperti apa, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, di sini keputusan yang lebih baik ya. Jadi dia akan selalu berusaha untuk menciptakan keputusan-keputusan yang lebih baik dari sebelumnya. Dia mempunyai model. Model ini dia menyimpan informasi atau dia menyimpan pengetahuan. Nah, sebelumnya dia melakukan apa? Ternyata sesudahnya itu nanti dia akan menjumpai kondisi-kondisi yang lebih ekstrim lagi, ya. Dia akan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Model model based reflex agent ini dia menggunakan apa ya? Menggunakan informasi dari model internal yang dibangun tadi untuk memahami dan memprediksi keadaan lingkungan yang sedang berlangsung. Dia live dia ya. Ini memungkinkan agent untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi karena dia akan mempertimbangkan tidak hanya pada saat itu aja, tapi dia juga pada keadaan yang sudah sudah berubah ya. Contohnya misalkan bisa kita contohkan robot ya, robot pembersih tadi, robot vacuum cleaner. Dia kan menyimpan yang saya sebut tadi menyimpan jarak atau menyimpan peta area yang telah dia bersihkan, ya kan? Dia menyimpan peta area yang dia sudah dibersihkan yang yang sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan. Nah, dengan cara ini si robot ini bisa menghindari area yang telah dibersihkan. Jadi dia tidak lagi ke tempat yang sudah bersih. Dia bisa fokus pada area yang masih kotor. Sehingga apa? Dia lebih efisien. Dia bisa lebih efisien untuk menghemat baterainya. Oke, suara saya saat ini gimana? Masih putus-putus atau bisa ditangkap sejauh ini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Contoh untuk model based reflex agent ini, dia menyimpan informasi eh, pada model internalnya. Jadi ada model internalnya, dia akan terus beradaptasi sesuai dengan lingkungan saat ini. Dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya dia mampu menangani situasi yang lebih kompleks. Nah, kalau yang tadi kan dia pada pada situasi yang ini aja kan, yang tidak kompleks. Kalau ini dia lebih kompleks dan dinamis dengan mempertimbangkan keadaan sebelumnya. Kemudian kekurangannya dia lebih kompleks dalam hal implementasi dan memerlukan pemeliharaan model internal yang akurat. Jadi si model ini harus kita jaga dia. Harus kita jaga dalam hal eh, mempelajari data-data yang baru. Nah, data-data yang baru itu harus kita betul-betul kita pertimbangkan di sini. Kemudian jenis agent cerdas juga goal-based agent, ada goal-based agent. Nah, dia memiliki tujuannya atau sasaran tertentu yang ingin dicapai. Namanya aja goal-based. Berarti dia memiliki tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai. Dia akan merencanakan dan mengambil tindakan berdasarkan tujuan yang rencana dan untuk mencapai tujuan itu. Ya, dia akan berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sering sekali dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dan strategi di sini. Nah, ini udah lebih pinter lagi dia. Sistem perencanaan, contohnya misalkan sistem apa ya? Contohnya sistem perencanaan rute ya, bisa kita katakan ya. Misalkan pada Google Map. Nah, itu dia di situ bisa merencanakan rute jalur terbaik melalui jalan mana. Misalkan dari kota, dari Masjid Raya ke Darussalam, ya. Dia bisa mempertimbangkan rute yang baik atau jalur terbaik melalui mana. Nah, di situ dia bisa mempertimbangkan. Oh, misalkan untuk nggak ada macet, bisa lewat jalur Pango misalkan, ya lewat Pango kemudian ke Simpang BPKP, lalu ke Lampineng, lalu ke Lamnyong, baru ke Darussalam. Nah, kemudian ada jalur-jalur yang memang lebih cepat, ya lebih cepat jaraknya atau lebih pendek jaraknya. Kita mau pilih mana nih? Jadi kita bisa pertimbangkan di situ. Dia bisa mempertimbangkan, dia akan memberikan outputnya itu kepada si pengguna, mau yang enggak macet, tetapi jaraknya jauh, atau mau yang macet, tapi jaraknya lebih pendek. Nah, itu kan dia memberikan pertimbangan opsi-opsi ya kepada si pengguna. Nah, di sini melalui goal-based agent, disebutkan goal-based agent. Oke ya. Dia juga mempunyai kelebihan, dia lebih fleksibel dalam menangani berbagai situasi dan dapat merespon perubahan kondisi. Dia juga mempunyai kekurangan, dia memerlukan perencanaan yang lebih canggih, dan mungkin dia memerlukan komputasi yang lebih besar untuk menghasilkan rencana yang efektif. Ya, sudah tentu kekurangannya itu dia akan memerlukan komputasi yang lebih besar. Ya, resource yang dibutuhkannya itu harus besar. Mungkin ya dari sisi penggunaan prosesornya ya lebih besar karena dia di situ ada proses atau komputasi yang eh, kompleks di situ ya. Selanjutnya kita lihat jenis utility based agent. Nah, utility based agent ini dia membuat keputusan berdasarkan fungsi utilitasnya ya, yang mengukur seberapa baik atau seberapa memuaskan hasil dari tindakan yang diambil. Nah, dia dia berdasarkan utilitas si pengguna. Agent berbasis utilitas ini dia akan bertindak untuk memaksimalkan kepuasan yang diperoleh. Ya, cara kerjanya seperti itu. Dia akan mengevaluasi berbagai aksi berdasarkan nilai utilitas terkait dengan hasil dari setiap aksi. Ya, pada aksi sebelumnya misalkan dia berikan keputusan A. Nah, kemudian pada aksi berikutnya dia akan ubah aksi tersebut. Ya, aksi tersebut akan ubah sesuai dengan nilai utilitas atau respon dari pengguna tadi. Nah, contohnya aja asisten virtual. Yang asisten virtual itu contohnya apa ya?
sistem rekomendasi aja ya, sistem rekomendasi film misalkan, ya atau sistem rekomendasi produk aja lah, yang tadi contoh tadi, sistem rekomendasi produk, ya. Jadi berdasarkan preferensi pengguna atau rating yang ada, ya. Kalau tadi kan kita cari apa, kemudian nanti pada saat kita buka lagi aplikasi Tokopedia atau Shopee, dia akan merekomendasikan produk yang sejenis, ya kan? Nah, kalau misalkan pada jenis agent utility ini, utility based agent ini, dia akan merekomendasikan sesuai dengan ratingnya, bintangnya, atau testimonial, ya, testimonial dari pengguna itu. Dia akan merekomendasikan berdasarkan itu. Makanya di sini disebutkan utility base. Ya, dia mempunyai kelebihan, dapat menangani preferensi dan situasi yang lebih kompleks. Ya, kemudian dia memerlukan evaluasi utilitas yang mungkin rumit dan informasi yang mendetail. Ya, sudah tentu dia harus mendapatkan informasi itu, ya, informasi yang lebih detail dari sebuah produk. Terakhir ada jenisnya eh, learning agent. Nah, jadi definisinya agent pembelajaran atau learning agent adalah jenis agent cerdas yang dapat belajar dan beradaptasi dari pengalaman atau data yang dikumpulkan selama operasinya. Mereka menggunakan teknik pembelajaran mesin, nah, atau machine learning untuk meningkatkan performa mereka dari waktu ke waktu. Oke, ya. Nah, di sini cara kerja dia learning agent ini dia mengumpulkan data, ya, ataupun dia mengumpulkan seperti tadi testimoni, ya, dia kumpulkan data testimoni dari lingkungan mereka, dari lingkungannya, dari lingkungan si agent ini, ya, lingkungan si agent misalkan lingkungan Tokopedia. Nah, makanya berarti dia agent ini dia pada Tokopedia aja, ataupun lingkungan Shopee, maka pada lingkungan Shopee saja. Mereka akan melakukan teknik machine learning di situ, ya, seperti pembelajaran penguatan atau pembelajaran yang bisa meningkatkan keputusan dan aksi si learning agent ini. Kemudian dia bisa memodifikasi, ya, sebenarnya bisa merubah dirinya, ya, perilakunya itu, perilaku si agent ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalkan sebelumnya dia berikan opsi A, kan nanti pada aksi berikutnya mungkin dia akan memberikan opsi yang lebih baik daripada A, tetapi masih, ya, alur-alurnya itu masih kayak seperti A, tapi dia lebih baik. Nah, dia bisa memberikan eh, aksi seperti itu. Contohnya apa ya? Contohnya hmm, sistem rekomendasi aja, ya. Kita contohkan sistem rekomendasi yang bisa dia belajar dari interaksi pengguna eh, untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat, misalkan, ya. Bisa kita contohkan pada eh, Shopee tadi atau Tokopedia. Di situ juga dia berlaku learning agent. Ya, jenis learning agent ini juga diterapkan di situ. Jadi dia nggak hanya satu jenis learning agent, nggak hanya satu jenis agent cerdas. Dia bisa banyak agent cerdasnya. Bisa ada learning agent, bisa ada dua tadi apa yang sebelumnya, ya, agent sebelumnya goal based dan learning agent. Jadi bisa 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 digabung, ya. Nah, kelebihannya itu dia dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Kemudian kekurangannya, dia memerlukan data yang cukup untuk memproses pelatihan yang kompleks. Oke, ini sudah selesai untuk jenis agent. Tadi ada 5 jenis agent, ya. Silakan nanti dipelajari kembali. Oke, di sini saya berikan kesimpulannya. Ya, agen cerdas merupakan entitas komputasi yang dirancang untuk beroperasi di dalam lingkungan tertentu.
demi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Ya. Kemudian karakteristik agent itu ada otomatis, kemudian dia bisa reaktif, proaktif, fleksibel, robust, dan rasional. Nah, ini karakteristik dari agent cerdas. Semakin banyak karakteristik ini, ya, misalkan ada semakin banyak sebuah agent itu semakin banyak dia karakteristiknya, maka semakin cerdas dia. Kemudian environment menyediakan konteks dan kondisi. Kemudian sensor itu dia merupakan alat mengumpulkan data dari lingkungan. Selanjutnya, persep itu adalah data yang diterima dari lingkungan melalui sensor. Data apa aja? Kemudian ada prosesor. Prosesor itu dia akan menganalisis data persep yang dan dia akan menentukan tindakan apa yang harus dikerjakan. Kemudian ada aktuator. Nah, aktuator ini dia berfungsi untuk melaksanakan aksi berdasarkan keputusan dari si program atau prosesor. Ya. Selanjutnya ada jenis simple reflex agent yang mengambil keputusan langsung berdasarkan aturan sederhana tanpa ada memori. Kemudian ada model based reflex agent, menggunakan model internal untuk mempertimbangkan kondisi sebelumnya dalam mengambil keputusan. Sudah tentu dia ada memorinya di situ, ya, berbeda dengan simple reflex agent tadi. Kalau model based reflex agent ini dia ada memorinya untuk menyimpan si model ini. Kemudian ada goal based agent yang mengambil putusan berdasarkan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada utility based agent, ya seperti tadi yang saya sampaikan, dia memilih aksi yang memaksimalkan utilitas atau umpan balik feedback dari si atau kepuasan dari si pengguna. Kemudian ada learning agent. Nah, learning agent ini dia mampu mempelajari atau beradaptasi dengan pengalaman dan data yang diperoleh saat ini. Jadi itu kesimpulan materi kita hari ini. Silakan nanti yang dimana tidak ada yang mengerti bisa ditanyakan atau bisa dibaca kembali. Nah, untuk slide ini saya akan bagikan di portal Edlink dan juga portal VLE. Silakan nanti diakses ke sana. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa melalui WA Group atau bisa berdiskusi di ruang diskusi yang ada di Edilink ya. Di situ ada ruang chat room, bisa dilayangkan di situ atau juga bisa melalui VLE nanti. Di VLE juga bisa berdiskusi.